Yang harus kalian ketahui terlebih dahulu adalah definisi norma itu sendiri. Nah, adik-adik udah pada tahu belum norma itu apa sih? Jadi, norma adalah aturan yang diterima dalam masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya dengan tujuan menciptakan kehidupan yang tertib dan harmonis. Norma dapat berupa larangan, perintah, atau kewajiban yang mengikat, dan pelanggarannya akan mendapatkan sanksi. Selanjutnya ada macam-macam norma dalam masyarakat. Yang pertama ada norma agama, yakni aturan hidup dari Tuhan yang tercantum dalam kitab suci, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam, seperti beribadah, bersedekah, dan larangan mencuri. Pelanggarannya berakibat kepada dosa. Yang kedua, norma kesusilaan, yakni aturan dari hati nurani yang menilai moralitas tindakan seseorang. Contohnya adalah kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Pelanggar merasakan sanksi batin seperti rasa bersalah atau malu. Yang ketiga, norma kesopanan, yakni aturan yang berasal dari kebiasaan masyarakat untuk mengatur pergaulan. Norma ini mencakup tata krama atau etika, seperti berpakaian dan berbicara, serta sering sejalan dengan norma adat yang diwariskan turun-temurun dan diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pelanggarannya berakibat kepada sanksi sosial. Yang keempat, norma hukum, yakni aturan resmi yang dibuat lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa, tertulis dalam undang-undang dengan sanksi tegas seperti denda atau penjara. Keempat norma ini saling melengkapi dalam menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan tertib dengan jenis sanksi yang berbeda-beda. Nah, itu tadi adalah macam-macam norma dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu sebab terjadinya pelanggaran norma. Nah, tindakan pelanggaran norma dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama, kurangnya pengendalian diri, yakni tindakan yang dilakukan secara terburu-buru dapat merugikan diri sendiri dan lingkungan. Contohnya yaitu seperti membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kebiasaan melanggar, yaitu seseorang yang sudah terbiasa melanggar norma akan melakukan dengan sengaja dan menganggap sanksi tidak berarti. Contohnya seperti siswa yang sering terlambat ke sekolah. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi norma, yaitu norma yang tidak dijelaskan dengan jelas sering disalahartikan. Contohnya seperti seragam sekolah yang dipakai tidak sesuai standar. Yang keempat, tekanan lingkungan. Terkadang, individu dipaksa melanggar norma oleh situasi atau tekanan dari orang lain. Contohnya seperti siswa yang dipaksa berbohong. Yang kelima, rendahnya kesadaran. Beberapa orang merasa norma hanya berlaku untuk golongan tertentu dan sengaja melanggarnya. Contohnya seperti siswa yang mencoret meja di kelas. Yang keenam, menurunnya rasa persatuan, yaitu keragaman dalam masyarakat dapat menyebabkan perpecahan. Misalnya, siswa yang enggan bermain di tim basket dengan anggota dari suku berbeda. Nah, itu tadi adalah sebab terjadinya pelanggaran norma. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bertindak sesuai norma.
Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak dengan orang tua sebagai pembimbing utama. Norma keluarga merupakan kesepakatan tidak tertulis antara orang tua yang mencakup menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, menjaga nama baik keluarga, dan mengikuti perintah orang tua selama tidak melanggar norma masyarakat. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah tempat pendidikan dan sosialisasi bagi siswa dengan norma tertulis yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Contoh norma di sekolah meliputi pemakaian seragam sesuai aturan, potongan rambut yang rapi, kerjasama dalam tugas kelompok, dan menjaga pertemanan tanpa membedakan latar belakang. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah tempat sosialisasi bagi anak untuk mengenal tempat tinggal dan berinteraksi dengan teman sebaya. Norma ini di masyarakat mencakup salam, melestarikan tradisi, dan kesenian lokal. Juga berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan mencakup hubungan baik dengan tetangga. Yang keempat, yaitu bangsa dan negara. Lingkungan bangsa dan negara mengharuskan individu untuk mematuhi norma hukum yang berlaku. Contohnya meliputi mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak, menjaga fasilitas umum, dan menjadi aparatur sipil negara yang jujur. Nah, berkaitan tentang norma, Ibu rasa kalian semuanya sudah paham ya. Nah, kaitannya dengan Undang-Undang Dasar itu apa? Jadi norma tadi yang terbagi atas 4 jenis, yang utamanya adalah norma hukum, dimunculkan dalam sebuah peraturan. Nah, ini Ibu ambil adalah peraturan yang paling tinggi dalam sebuah negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar ini termuat sebuah aturan-aturan, bukan sebuah ya, tapi banyak aturan ya, utamanya terdiri dari 37 pasal, 194 ayat, dan di dalam ini ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Nah, itu adalah muncul dari sebuah norma yang tertulis, yang dapat kita lihat, yang dapat kita baca dalam sebuah buku aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini adalah peraturan yang paling tinggi ya dalam sebuah norma, gitu, dalam sebuah aturan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.